Kelahiran Yesus Kristus pastilah membawa pesan Natal bagi kita sekalian. Maka malam hari ini, mari kita mendengarkan pesan Natal melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Joko Santoso, MTH MPDK. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama
kepada hambanya, dipersilahkan. Kami persilahkan duduk kembali. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang terpampang di depan dalam Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 21 sampai 23. Bisa ditayangkan. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca bersama-sama dan kemudian kita aminkan bersama-sama. Hitungan yang ketiga mulai 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di tengah-tengah dunia yang semakin tiada menentu, semakin pula kami membutuhkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kehadiran-Mu itulah firman-Mu yang setiap hari boleh kami renungkan, kami hafalkan, kami mengerti dan kami pahami. Demikian pula untuk pesan Natal di tahun 2025 ini. Engkau telah memberi kepada gereja-Mu di tempat ini. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Yang hendak kami bersama-sama merenungkannya. Untuk menjadi terang bagi jalan, bagi langkah-langkah hidup kami. Menuju tahun 2026 dan selanjutnya. Berilah kepada kami hikmat, pengertian, wahyu untuk dapat menangkap isi hati Tuhan. Dan kami boleh bergembira karena Tuhan memberkati kami malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, shalom. Mohon izin saya bisa turun ke bawah. Rasanya saya di langit-langit nih. Jadi mohon izin saya bisa turun ke bawah ya. Baik. Ya. Ya, kalau di bawah begini saya terasa dekat ya. So dekat dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini dipakai untuk tema Natal, yaitu Allah hadir, ya, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ya mungkin bisa langsung saja minta tolong di media aja yang akan memandu ya. Jadi saya tidak bisa menggerak.
Nah, hari-hari ini manusia memang disibukkan ya untuk apa? Untuk berjuang membahagiakan keluarga. Ya, tadi kita sudah lihat bagaimana diperagakan seorang bapak bekerja dan bekerja tanpa menyadari bahwa ketika mengejar dan mengejar, akibatnya terjerembab dan jatuh ke dalam dosa. Demikian juga bukan cuma dirinya, tetapi anaknya laki-laki, anaknya perempuan. Tinggal istrinya yang merana di rumah sendirian, dalam kesedihan, di dalam penderitaan. Nah, dari ini kita melihat bagaimana kebahagiaan itu bukannya diperoleh, tetapi justru yang terjadi keluarga ini mengorbankan keluarga. Ya, akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya kalau misalkan suami bekerja, istri juga kadang-kadang ada yang turut juga ikut bekerja, ya kan? Apa yang terjadi? Anak-anak itu bertumbuh sendiri dan kurang pengayoman, kurang pendampingan dari orang tua, dan akibatnya anak tidak punya relasi yang baik. Tidak punya hubungan yang baik dengan bapak dan ibunya. Dia bertumbuh sendirian di luar sana, kedinginan, kepanasan oleh dunia. Sehingga karena belum tahu bagaimana menghadapi kehidupan yang nyata, terbawalah arus kondisi dunia. Terjun ke dalam dunia kegelapan, narkoba, mabuk-mabukan. Bahkan kita lihat akibat dari sosmed, sosial media, apa yang terjadi? Terjadi banyak perselingkuhan. Oh, semakin kacau keadaan dan kondisinya, Bapak Ibu Saudara. Karena berpikir bahwa dengan bekerja, memperoleh apa yang diharapkan, mencapai tujuan yang diinginkan. Oh, kenyataannya apa yang terjadi? Tidak menyadari bahwa Bapa kita di surga berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai. Sebab Bapamu yang di surga tahu apa yang engkau perlukan. Jadi perlu datang kepada Bapa. Maka Bapa mengajar kepada kita. Bila mana kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, Tuhan itu sudah mengajar kepada kita untuk kita selalu melihat kepada Bapa kita yang bisa mencukupkan keperluan hidup kita untuk menjalani hidup ini, untuk membangun keluarga rumah tangga yang bahagia, ya, rumah tangga yang saling mengasihi, saling setia, tetapi jadinya apa? Amburadul. Ya. Itu yang kita lihat, kita saksikan tadi di depan kita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di peringatan hari Natal ini, next bisa diteruskan ya. Di peringatan hari Natal ini kita diingatkan kembali. Ya, terus aja sampai kepada diperingati hari Natal ini. Ya, lanjut terus. Nah, kita diingatkan kembali tentang apa? Tentang pentingnya keluarga. Katakan sebelah-sebelah, pentingnya keluarga. Ya. Saudara memandang itu penting enggak? Bapak Ibu Saudara pergi jauh, kembalinya kemana? Keluarga. Ya, kepada keluarganya, betul.
adanya keluarganya. Jadi bukan keluarga sana gitu ya, tapi keluarganya. Nah Bapak Ibu Saudara, kami atau saya dan istri ini berkecimpung di dalam pelayanan keluarga. Kami punya yayasan yang namanya Pelayanan Lembaga Keluarga Indonesia. Dan kami mengadakan seminar-seminar, pelatihan-pelatihan untuk keluarga. Kami menikah sudah 34 tahun menuju 35. Kami dikaruniai anak 2, yang pertama itu perempuan, yang nomor 2 laki, dan kedua-duanya sudah menikah. Tadi saya sempat bergurau dengan Pak Pendeta, ya. Sayang anak-anak saya sudah pada menikah gitu ya. Kalau enggak kita bisa besanan, maksud saya begitu ya. Kan kalau sama-sama anak pendeta kan berbeda gitu ya. Sudah pernah merasa menderita ya. Katanya begitu ya. Pak Pendeta enggak pernah makan enak gitu kan ya. Makannya batu gitu ya, kerikil tapi ada di dalam nasinya gitu. Itu sering kali begitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa penting sehingga dijadikan tema. Gitu ya. Nah, next, berdasarkan ayat tersebut di atas, mari kita temukan apakah ada hubungannya antara tema dengan keluarga. Nah, kita belajar karena saya adalah seorang pendeta, tetapi juga seorang dosen yang mengajar. Ya, kami belajar bersama dengan Bapak Pendeta ya di kampus di Sekolah Alkitab. Nah, kita cuma melihat, mari kita temukan. Nah, apalagi seperti apa keselamatan yang diajarkan Tuhan dan bagaimana keluarga dapat mendapatkan keselamatan itu sendiri. Next, lanjut kita langsung di discussion atau dalam diskusi kita pada sore malam hari ini. Di Matius 1 ayat 21 sampai 24 itu ada 4 ayat, dan 4 ayat itu juga punya pesan sendiri-sendiri di dalamnya. Sekalipun itu terkait antara satu dengan yang lain, tapi yang pertama coba kita lihat ayat 21 itu bicara tentang kelahiran. Jadi berita kelahiran sang juru selamat. Yang kedua tadi disebutkan dinubuatkan oleh para nabi. Jadi itu tidak sekonyong-konyong tiba-tiba ada. Sudah dinubuatkan. Diberitakan itu dari sejak lama, sejak dulu kala. Ya. Nah, ayat 23, proses kehadiran sang penyelamat. Ternyata itu juga ada prosesnya. Enggak tiba-tiba juga. Ada proses yang harus dijalani. Dan yang keempat, keselamatan keluarga Yusuf. Nah, mari kita sekarang bahas satu persatu di ayat 21. Tadi di ayat 21 mengatakan apa? Next. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini jelas memberitahukan bahwa ada kabar keselamatan. Yang Bapak Ibu Saudara dengar tiap hari kabar keselamatan atau kabar kabur, sehingga ikut-ikutan kabur ke bawah angin pengajaran ya. Di dalam studi saya mengajar selalu mengingatkan kepada mahasiswa bahwa kita ini sudah ada di zaman di mana pengajaran sesat itu sudah tidak bisa lagi dibendung. Ya, anak-anak dari zamannya pandemi itu sudah diajarin lewat HP. Karena mereka itu sekolah menggunakan HP. Tiap hari scroll tugas, tapi yang ketemu tidak senonoh dan sebagainya. Sehingga dari tahun 2020 hingga sampai sekarang
kita bisa melihat bagaimana anak tidak bisa lepas dari HP. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lihat? Apakah kita melihat kabar keselamatan? Apakah kita mendengar kabar itu setiap hari didengung-dengungkan terus menerus? Ingat, selamatkan keluargamu. Ingat, selamatkan. Atau biarin aja lah. Ntar anak itu kalau udah gede kan tahu sendiri. Emang yang kasih tahu siapa? Tetangga. Anak saya tuh waktu masih kecil, masih TK. Bapak Ibu Saudara, saya kaget, termangu-mangu, bingung dari mana munculnya kata yang diucapkan oleh anak saya. Tiba-tiba anak saya habis main pulang bilang sama saya, "Asu, papa asu." Hah? Papa asu? Kamu kiri? Loh, ya kan? Lalu saya tanya, "No, dari mana kau dapat itu kata?" "Itu teman-teman di bawah." "Wah, asu." Gitu. Kita hati-hati ya, anak-anak kita itu mudah dipengaruhi karena memang belum paham. Anak itu suka yang viral-viral, ya kan? Yang buat wah viral, yang nonton jutaan, wah itu, padahal itu bahaya. Nah saudara, maaf ya tadi kata saya bilang asu ya, maaf ya. Ya itu kan saya nurukin anak saya gitu ya. Itu pengalaman. Nah, dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, perjalanan hidup manusia itu mengalami kemerosotan moral, akhlak, kepribadian, sehingga membutuhkan keselamatan. Maka di dalam Roma pasal 3 ayat 23 memberitahukan sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan dalam bahasa Yunaninya itu adalah doksa. Doksa itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang berarti, sesuatu yang memiliki bobot yang tinggi. Ya, tadi di belakang ada yang bekerja di bank. Ya, saya sempat tanya, bukan di bank, di toko emas. Ya, emang emas sekarang 1 gram berapa? Wah, naik tinggi. Nah, coba kalau Bapak Ibu Saudara cuman bawa udah beratnya lah besi itu 5 kilo. Dengan 1 gram emas mahal mana? Mahal mana? Mahal mana? Emas Joko. Kan emas tak? Iya, tadi yang memperagakan juga namanya sama dengan saya. Tapi saya enggak mabuk-mabukan. Yang mabuk Mas Joko tadi gitu ya. Itu memang kemerosotan moral. Itu menjadi gaya hidup manusia abad. Mudah-mudahan ini memang abad terakhir. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi ingat, kemerosotan itu karena manusia telah kehilangan kafot. Dalam bahasa Ibraninya atau doksa yang bisa melindungi ya, makanya tidak heran ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tuduh menuduh, salah menyalahkan. Tuhan memanggil, "Hai Adam, di manakah engkau?" "Aku sembunyi Tuhan." "Lah kenapa kamu sembunyi?" "Aku telah berbuat dosa." "Kok kamu bisa berbuat dosa dari mana?" "Tuh, perempuan yang kau tempatkan di sampingku, tuh bikin dosa." Ya kan, begitu saudara. Si perempuan, si Hawa berkata, Tuhan, habis ada ular bisa ngomong. Ya kan? Sehingga tuduh menuduh, keliling muter saling menyalahkan. Kenapa? Seharusnya kafot kemuliaan Tuhan itu
doksa, kemuliaan Tuhan itu membentengi. Tapi karena dosa enggak ada bentengnya. Manusia terbuka dan mudah diserang. Makanya perlu Allah hadir. Kita tidak bisa di luar jangkauan dan perlindungan Tuhan. Kita mesti Tuhan tetap kau jaga lindungi hidup kami. Karena itu yang bisa menyelamatkan kita. Ya, berita keselamatan juga disampaikan kepada Nuh, suruh membuat apa? Batra. Kemudian zaman Abraham, kemudian zaman para hakim-hakim dan raja-raja sampai pada akhirnya di zaman kegelapan 400 tahun. Dari kitab Maleakhi ke kitab Matius, Injil Matius itu ada 400 tahun masa kegelapan. Tidak ada firman yang diucapkan oleh para nabi. Itu suasana gelap, manusia hidup semaunya sendiri. Barulah di Injil Matius pasal 1 muncul berita yang baru. Ya, dari Imam Zakaria diberitahu, kemudian ya Yusuf diberitahu dan sebagainya. Itulah sebabnya kita melihat bahwa di ayat 22 itu dinubuatkan oleh para nabi. Ya, berita itu sudah menjadi sebuah rencana kekekalan yang dilakukan oleh Tuhan ketika Adam jatuh di dalam dosa. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Ya, Allah berkata kepada Adam, Hawa, aku akan mengadakan permusuhan antara kami dengan kamu dengan perempuan ini. Dan di antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan kamu akan meremukkan tumitnya. Ya, ini pembicaraan. Ketika itu ada iblis yang menggunakan ular. Tempat ia bisa berbicara di sana. Bapak Ibu Saudara, itu dinubuatkan. Diberitahukan maksudnya setiap zaman Tuhan itu berbicara. Sadar, sadar, sadar. Tiap hari pun sebenarnya Tuhan juga bicara kepada kita. Sadar nak, sadar. Jangan terus melakukan dosa, kebohongan. Kalau di anak-anak sekolah minggu, bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya kemudian kita melihat dari waktu ke waktu melalui para nabi, selangkah demi selangkah kehadiran itu disampaikan. Ya, diberitakan, disampaikan, dinubuatkan. Sebuah contoh misalnya dalam kitab Yesaya 7 ayat 14, ya. Anak dara mengandung. Nah, itu kurang lebih sekitar 500 tahun. Ya, 500 tahun sebelum Yesus lahir. Kurang lebih sekitar, ya, itu zaman nabi-nabi. Ada Nabi Yeremia dan Nabi Yesaya, ya. Nah, di saat waktu-waktu itulah Tuhan berbicara, nanti akan hadir seorang dara. Sudah disebutkan. Seringkali dalam hidup ini kita nggak bisa nangkep apa kata Tuhan. Itu buku kuno. Lebih baik disimpan di rak saja. Nanti kalau Natal diambil. Tapi debunya sudah 5 senti. Gitu kan. Kita lebih percaya, lebih abdol kalau kita itu mendengar berita. Yang muncul, yang viral hari-hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, hati-hati. Ya, media sosial itu mengerikan. Jangan sembarangan, ya.
kita bisa mendengar kabar baik memang dari berita itu. Tetapi ingat, apakah itu firman yang disampaikan? Nah, di Yesaya dengan jelas anak darah mengandung. Lalu kemudian siapa yang akan lahir? Dia adalah Raja Damai, Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lalu bahkan tempat kelahirannya pun diberitahukan. Di mana? Di Bethlehem, kota kecil di antara kota-kota di Yehuda. Ya, Yudea. Tempat kelahirannya sudah disebutkan di Bethlehem. Bapak, Ibu, Saudara, ini digenapi tidak? Digenapi. Kenapanya bagaimana? Oh betul, dari seorang darah dan lain sebagainya seterusnya. Itulah sebabnya next lanjut di poin yang ketiga. Ya. Proses kehadiran sang penyelamat. Nah, kehadiran sang juru selamat itu melibatkan manusia. Tetapi saya ingin membacakan kembali saja dulu ayatnya ya. Dikatakan begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bagian yang ketiga ini prosesnya kalau kita baca di Injil Lukas, Allah menghampiri si Maria, lalu kemudian Allah berkata kepada malaikat berkata kepada Maria, Maria, engkau akan mengandung. Lalu Maria berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Lalu malaikat itu berkata kepada Maria, nanti kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau dan engkau akan mengandung. Ini proses. Nah, di sini saya agak panjang sedikit ya. Saya akan jelaskannya sedikit begini Bapak Ibu. Seringkali perubahan demi perubahan yang kita nantikan seperti ibu tadi. Tuhan, aku enggak sanggup Tuhan. Aduh, kondisinya sudah seperti ini. Suamiku udah enggak karu-karuan. Anakku, Tuhan, aku udah enggak sanggup. Saudara, Tuhan itu pasti menyertai umatnya. Tetapi yang proses ini yang tidak dipahami. Bahwa dikatakan Allah itu dari kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi dan Roh Kudus akan bekerja. Di mana Allah Bapa itu menaruh firman yang hidup itu ke dalam perutnya Maria. Itu firman. Jadi Maria itu mengandung benih, yaitu firman Allah. Nah, yang seringkali dilupakan, diabaikan, tidak disadari oleh kita, sehingga kita menjadi putus asa, kita menjadi lelah, letih, lesu, dan beban berat, karena firman itu tidak dikandung. Yang dikandung kepahitan lah, sakit hati lah, iri hati, kebencian, ya kan? Itu yang dikandung di dalam pikiran dan hati. Harusnya apa? Firman. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan. Seorang anak laki-laki akan diberi dia Yesus. Karena darinya lah keselamatan akan datang. Dari firman Tuhan berkata apa di dalam Yohanes? Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Maka firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah Yesus. Jadi Yesus itu adalah perkataan Bapa yang di surga itu mengalir dalam diri Maria dan Maria mengandung. Makanya Bapak Ibu Saudara,
Saya menulis di sini anak darah itu menyebutkan bahwa orang-orang yang mau menerima ya hidupnya di dalam kekudusan. Sebab firman Tuhan tidak akan bisa masuk. Akan selalu tertolak kalau hidupnya ada di dalam dosa. Dosa demi dosa, maka firman ketolak terus, gak bisa masuk. Tapi ketika mau ada pertobatan, mengakui dosa dan kesalahannya, firman itu masuk. Makanya Maria berkata kepada malaikat, jadilah menurut perkataanmu itu. Coba kalau waktu itu Maria, oh gak mau. Aku belum resmi menikah dengan Yusuf. Udah bunting. Apa itu? Mengandung. Gak bisa. Ya gak jadi. Seringkali dalam hidup kita itu juga sukanya ngengkel. Ngeyel. Tuhan tuh udah mungkin gak bisa. Gak mungkin gak bisa. Tapi mari kita mau belajar proses kehadiran firman. Ketika diterima seperti hari ini, malam ini. Bapak Ibu kita menerima firman Tuhan. Biarkan firman itu bersemayam. Memenuhkan roh kita, jiwa kita, hati kita. Supaya kemudian ia akan berproses dalam hidup kita. Sampai satu waktu nanti ya, di mana bisa mengandung, punya potensi. Ya, firman itu akan terus bergerak dan terus bergerak mengubahkan cara berpikir kita, karakter kita, sifat-sifat kita, ya, sehingga sampai satu hari akan melahirkan. Wah, ini luar biasa, ya. Nah, ini proses. Selama kita nggak bisa menerima perkataan Tuhan, yang kita terima kata-kata orang, maka perubahan demi perubahan itu susah dan sulit untuk terjadi. Sebab hanya firman, firmanmu. Saya pernah membuat sebuah lagu, ya itu album saya yang pertama, ya udah beredar di seluruh Indonesia. Tapi itu cukup tahun yang lama, ya, tahun 2000 sekian. Ya. Itu tentang firman yang menjadi manusia. Saudara, dan firman itu menjadi pelita. Terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Dengan firman itu kita akan dibukakan. Dijelaskan oleh Tuhan. Ya. Nah ini, makanya saya menulis di situ. Pahami ya, next lanjut. Ya, jalan menuju keselamatan itu akan dinyatakan, proses yang harus dijalani sampai mengalami pengalaman-pengalaman secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak boleh gantungkan kepada orang lain. Semua itu pribadi, lepas pribadi mesti punya pengalaman bagaimana firman itu menuntun jalan hidup kita. Jika tidak, gak akan bertumbuh dewasa. Taunya terus bertengkar, masalah terus. Tapi kalau udah punya pengalaman, misalnya contoh, satu kali kita dilukai, hati kita sakit, namanya manusia, gitu. Disakiti, misalnya dikata-katain atau difitnah, memang sakit. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Buanglah itu sakit hati. Oh enggak bisa, ini sakit, benar-benar sakit. Aku bahkan tidak bisa mengampuni. Nah itu membuat ya kita enggak ngalami jamahan Tuhan. Enggak ngalami prosesnya Tuhan menyembuhkan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, yuk kita izinkan firman itu dikandung di dalam roh kita, di dalam jiwa kita. Supaya membentuk karakter kepribadian kita menjadi seperti di dalam Yohanes 1 ayat 14. Maka firman itu menjadi manusia
dan diam di antara kita. Yang terakhir. Sebab istri saya sudah begini terus ya, waktunya. Ya, siap bos. Yang keempat, keselamatan keluarga Yusuf. Ya. Nah, ini perlu saya agak sedikit waktu lagi ya. Saya nggak bisa cepat karena ini perlu penjelasan. Nah, permasalahan dalam keluarga. Nah, itu ada permasalahan. Siapa yang menyebabkan? Masalah itu bisa saja terjadi, tetapi kejadian itu disebabkan oleh siapa? Apakah oleh suami, apakah oleh istri, atau oleh anak, atau oleh karena keadaan, atau kalau saya melihat mengacu dari pembacaan kita dalam Injil Matius itu adalah seizin Tuhan. Ya, seizin Tuhan. Tuhan datang kepada Maria melalui malaikatnya. Tuhan juga datang kepada Yusuf melalui mimpi. Melibatkan Yusuf dan Maria. Jadi Yusuf dan Maria ini dilibatkan bagaimana keselamatan itu dinyatakan. Dalam hidup ini kadang-kadang itu bukan salah kita. Tapi memang Tuhan izinkan itu terjadi dan menimpa hidup kita. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Ya, kalau kesalahan kita ya kita mesti mengaku kita salah, kita minta ampun, bereskan. Tapi kalau ini sekarang adalah Tuhan sendiri, maka kita perhatikan bagaimana respon Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria mengambil keputusan mentaati kehendak Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kan Tuhan. Tuhan yang atur. Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya kehendak. Jangan sampai kita tolak dan akibatnya tidak jadi. Seringkali Tuhan izinkan kita menimpa sebuah masalah, tapi justru dari masalah itu kita memberkati orang banyak. Ada seorang ibu selama 17 tahun ya mengalami penderitaan yang begitu luar biasa karena suaminya tadi kayak suka mabuk-mabukan, main perempuan begitu ya, berjudi mabuk-mabukan begitu. Itu menantinya 17 tahun sampai akhirnya suaminya bertobat. Nah justru oleh karena kesetiaan istri, suaminya bertobat. Sehingga mereka akhirnya melayani Tuhan. Itu begitu luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang seorang istri harus diuji dengan keadaan. Atau mungkin seorang suami yang harus diuji sedemikian rupa. Atau anak-anak melihat orang tuanya yang tidak bisa diharapkan. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Maria? Dia bersedia menerima resiko, menanggung malu. Kadang-kadang memang firman Tuhan itu melucuti, menelanjangi kita. Supaya apa? Supaya kita itu ya apa adanya. Ini loh kamu ini. Dibuka. Ditelanjangi, dipermalukan. Ya. Yusuf sebagai seorang laki-laki, dia kepengen menceraikan istrinya. Ya, dikatakan secara diam-diam. Pikirnya itu kan gak ada orang yang tahu. Oh gak bisa, satu kali pasti tahu. Di zaman sekarang gak usah tunggu-tunggu. Cukup sebulan aja udah menyebar kemana-mana. Ya kan? Bapak Ibu Saudara. Tapi akhirnya Yusuf itu mengambil tanggung jawab. Aku seorang pria. Ya, aku harus bertanggung jawab. Sekalipun memang waktu itu belum resmi secara sah
menjadi suami istri dan tinggal serumah. Itu masih dalam taraf tunangan. Tapi Yusuf menerima. Ya, dia menjagai Maria sampai melahirkan. Dan Yesus dilahirkan. Keselamatan itu datang. Yusuf dan Maria diberkati. Tuhan izinkan muncul masalah. Tapi masalah itu menjadi sebuah cara Tuhan untuk keselamatan itu diberitakan, dimunculkan. Dan Yesus lahir dan Yesus akhirnya menjadi juru selamat, penebus dosa manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa kesimpulannya dari apa yang kita baca, kita pelajari malam hari ini? Tuhan sudah memikirkan jauh-jauh sebelum akhir dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Punya gambarnya Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tuhan tidak ingin manusia yang diciptakan segambar dengan dia itu dibuang begitu saja, tapi diselamatkan. Yang kedua, Tuhan ingin supaya kita menerima firman-Nya, firman kebenaran yang akan menuntun, membawa kepada keselamatan. Maka ketika kita melanjutkan melakukannya, keselamatan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Saya mohon nanti Ibu Pendeta Francisca tampil ke depan. Berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sebab kehadiran-Mu malam hari ini nyata di tengah-tengah kami. Karena kami percaya akan firman-Mu. Bahwa 2-3 orang sepakat memanggil nama-Mu, Engkau ada. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Melihat, menangkap setiap apapun yang menjadi pergumulan dan perjuangan umat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau sudah sampaikan isi hati-Mu lewat pujian penyembahan, lewat drama yang kami lihat dan kami dengar, bahkan lewat kebenaran firman-Mu, akan terus menuntun kami pribadi lepas pribadi, untuk menapaki hari demi hari, bahkan mengakhiri di tahun 2025 ini dengan kekuatan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terus tumbuh kembangkan iman percaya dan pengharapan kami. Satu-satunya hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong, menuntun, membimbing, bahkan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Berkati keluarga kami masing-masing, berkati rumah tangga kami, berkati Tuhan setiap usaha pekerjaan kami, supaya keluarga demi keluarga, umat-Mu, umat kesayangan-Mu di tempat ini akan mengalami Engkau, akan mengalami pertolongan-Mu, akan mengalami anugerah demi anugerah dan kebaikan demi kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, hamba-Mu sudah berhenti sampaikan firman-Mu, tetapi Allah Roh Kudus, Engkau terus bekerja dan terus mengajari kami semua untuk menangkap setiap benih firman-Mu, untuk kami dengar, kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Kami mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kami Amin. serahkan. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Santoso Joko Santoso MTH MPDK, mohon maaf atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam setiap pelayanannya. Baik, kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang memulihkan kehidupan kita, khususnya bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi petugas yang mengedarkan kantong kolekte, dimohon untuk mempersiapkan diri. Kita akan mendengar satu nats firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mohon kesediaan kepada Bapak Yosua untuk memimpin dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersuka cita, ada damai sejahtera yang Bapa berikan buat kami di saat kami boleh merayakan Natal di malam hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, dan syukur kami haturkan kepada Engkau. Dan pada saat ini Bapa, kami hendak mempersembahkan persembahan kami yang sudah kami persiapkan. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan kami di malam hari ini. Kami percaya Tuhan selalu memberkati kami. Kami percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami ini. Dan biarlah persembahan kami sebagai ucapan syukur kami ini boleh berkenan di hati-Mu. Ampuni jika terselip salah dan dosa di dalam persembahan kami. Kami percaya Engkau tahu sampai kedalaman hati kami. Inilah seru doa kami dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pujian iso ora iso kudu iso akan mengiringi di dalam kita menyampaikan persembahan. Dapat ku tangguh
kudu iso Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 Terima doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yohanes Kristiono. Dipersilakan. Mari saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kami hanya bisa berterima kasih. Engkau sudah mengizinkan kami bersama-sama pada malam hari ini menikmati sukacita bersama dalam rangka Natal tahun 2025. Terima kasih untuk segala sesuatunya boleh berjalan dengan luar biasa. Dan kami percaya bahwa setiap kami semua yang boleh hadir pada malam hari ini sudah diberkati oleh Allah. Dan ketika mereka kembali nanti di dalam kehidupan mereka masing-masing, damai Natal, sukacita Natal, Kristus ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyadari bahwa kadang-kala kami mencuri kemuliaan Tuhan. Karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini kami mau mengakhiri ibadah Natal malam hari ini dan kami mohon berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing serta terimalah berkat-Nya. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, anugerah-Nya dari Tuhan kita Yesus Kristus, melalui persekutuannya di dalam Roh Kudus, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Tibalah kita sampai di penghujung ibadah dan perayaan Natal malam hari ini. Kiranya sukacita dan damai Natal melalui kehadiran Yesus Kristus senantiasa tinggal dalam hati kita dan memulihkan hubungan kita dengan keluarga, orang di sekitar kita, bahkan terlebih dengan Tuhan. Kami mewakili seluruh panitia, hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKMI Welahan mengucapkan Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I
Saudara Antonius Surya Pratama, pemain pilar Saudara Rion, dan piano Bapak David Indarso. Dan satunya Saudara Dion sedang istirahat di belakang ya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Musik memuji Tuhan. Singkat Anton. Basis GKM Welahan Bapak Winarno.